Halo semua sobat ikan, kembali lagi bersama saya Michael di michael.vlog. Di video kali ini kita akan membahas 5 hal yang mungkin Anda tidak ketahui tentang arwana Anda. Yang pertama, warna merah pada ikan super red. Tahu nggak sih teman-teman, kalau warna merah pada ikan super red itu sebenarnya warna aslinya ikan arwana super red itu udah pasti merah. Dia kalau udah mencapai umur yang cukup dan environment yang bagus, ada cahayanya, minimal lampu viewing, warna itu akan muncul dengan sendirinya. Nah, banyak yang orang yang mengira kalau misalnya ikan arwana merah itu karena di tanning. Sebenarnya ada benarnya juga, tapi tanning itu sebenarnya hanya membantu merangsang mengeluarkan warna pada arwana kesayangan Anda. Nah, contohnya adalah indukan-indukan dari PT Warnet ini. Kemarin kita baru jalan-jalan ke sana. Ini ikan sama sekali tidak terkena lampu tanning. Kenapa dia bisa merah? Karena ada sumber cahaya lainnya, yaitu matahari. Dan juga ada beberapa contoh ikan di gudang Micred yang sama sekali kita nggak tanningin, cuman memang ada sumber cahaya lain dari lampu viewing, makanya dia muncul warna kayak gini. Kira-kira contoh ikannya. Nah, terus banyak yang nanya, ikan arwana itu sebenarnya merah apa karena lampu bang, atau memang arwana itu warna dasarnya merah? Nah, di sini ada satu ikan yang memang sudah merah banget. Ini kita lagi di teras akuatik, dan ini adalah ikan yang juara 4 kemarin. Coba kita akan lihat warna ikan ini tanpa lampu. Yuk sini. Nah, jadi ini ikan super red yang udah merah banget. Sekarang ini pemandangan kalau kita menggunakan viewing light. Nah, kita penasaran sebenarnya kayak gimana sih dia sebenarnya kalau nggak ada lampu viewingnya. Nah, lihat kan warnanya masih ada ya, walaupun agak gelap. Jadi sebenarnya warna arwana itu adalah warna yang ditimbulkan dari sisiknya. Jadi kalau misalnya arwana itu belum merah, pasti warna sisiknya itu putih. Seperti contohnya pada arwana bahan di sini, ini tuh putih semua warnanya. Nah, tapi ketika dia sudah mulai muncul pigmen warnanya, dia akan muncul semburat-semburat warna orange seperti begini. Nah, beberapa footage lainnya, contoh arwana yang sudah merah, kita juga punya. Ini arwana-arwana yang kemarin lagi kita operasi, kalian bisa enjoy di sini. Kedua, ikan arwana super red ini memiliki karakter warna yang berbeda-beda di setiap ikannya. Berbeda gimana sih bang? Sebenarnya ikan arwana ini mempunyai base warna. Jadi kalau dari kecil kita nggak mungkin bisa ngelihat base ini karena masih terlalu kecil. Base ini akan muncul ketika ikan ini berada di ukuran 30 cm-an. Kayaknya 30 cm lebih. Nah, sebenarnya base-nya warnanya apa aja sih bang? Jadi ada yang warna hijau. Ini adalah base arwana yang paling gampang merah menurut saya, paling gampang ngeblok, dan warna merahnya itu kalau jadi dia seperti cabe ya, jadinya kayak merah terang ya, kayak warna cabe lah pokoknya. Tapi saya nggak tahu sebutannya chili red atau blood red, pokoknya intinya merahnya seperti warna cabe. Ada juga ikan yang mempunyai base-nya warna emas. Nah, base warna emas ini paling susah dicari, paling susah didapatkan, juga paling susah untuk dimerahin. Tetapi ketika ikan berwarna base emas ini jadi, merahnya akan sangat terang banget. Jadi kayak gimana ya, namanya emas kan udah mengkilap-mengkilap. Jadi warna merahnya itu lebih ke arah ada perli-perli mengkilapnya gitu. Sebenarnya ini bisa disarukan sama yang namanya base metalik. Tapi sebenarnya base metalik itu bukan base emas, karena metalik itu cuman
ya udah dari atas sampai bawah itu mengkilap aja. Kalau misalnya base emas, teman-teman bisa ngelihat pasti warnanya tuh badannya agak keemasan, dan yang paling menonjol tuh biasanya di kepalanya itu biasanya kalau super red biasanya tuh warnanya antara hijau atau warna dasar kulitnya. Tapi kalau yang base emas itu biasanya kepalanya tuh mempunyai semburat emas, bisa-bisa sampai seluruh kepalanya tuh muncul emas-emas gitu. Ketiga, ada juga base arwana yang kita sebut dengan blue base. Nah, blue base ini biasanya itu cenderung kita lihat dari warna sisiknya itu yang cenderung ada kebiru-biruan atau keungu-unguan. Nah, biasanya ikan ini juga cenderung merahnya dahsyat banget. Jadi ini saingan sama yang base warna hijau. Cuman kalau yang blue base ini cenderung dia warnanya lebih ngering, bukan blok. Itu ini udah proven, saya udah berapa kali gedein arwana kayak gitu. Nah, yang terakhir adalah base warna abu-abu. Base warna abu-abu ini apa sih, Bang? Sebenarnya base warna abu-abu tuh base warna ikan yang sebenarnya nggak bisa kita identify. Jadi kita nggak tahu gitu loh, abu-abu biasanya warnanya tuh kayak mau hijau tapi nggak hijau. Jadi bener-bener hampir kayak abu-abu lah, kayak gini nih contohnya nih, semuanya nih. Ini masih kayak abu-abu semua kan ya, tuh yang atas juga abu-abu kan. Nah, yang base abu-abu ini bisa merah nggak sih, Bang? Bisa juga gitu loh. Cuman nanti merahnya kayak gimana ya tergantung nanti ikan itu memunculin warna merahnya kayak gimana. Jadi so far yang base yang ada di arwana itu yang saya tahu golden base, green base, blue base, dan base abu-abu. Nah, teman-teman kalau tahu ada lagi base yang lainnya, komen di bawah ya. Oke, yang ketiga adalah fakta bahwa sebenarnya ikan arwana Anda itu punya lidah loh. Nah, biasanya lidah ini tidak begitu kelihatan kalau arwana itu lagi berenang, tapi teman-teman bisa ngeliat lidah arwana itu kalau si arwananya lagi makan. Nah, biasanya ada structure, ada kayak semacam tulang gitu yang naik turun. Nah, kalau teman-teman lagi operasi atau lagi panen juga, pas kita buka mulutnya, arwananya itu ada lidahnya. Nah, lidahnya ini buat apa, Bang? Kok bisa ada lidah? Dia buat apa? Selain buat dia nelen makanan, tapi kalau dia nyamber kan nggak butuh tuh dia langsung masuk. Tapi kalau dia ngunyah-ngunyah, dia pasti pakai lidahnya tuh untuk memasukkan makanan. Nah, selain itu, lidah ini digunakan pada saat dia ngerem ikannya, anaknya. Nah, pas anaknya lagi di mulut itu, supaya tidak saling tumpang tindih, biasanya arwananya itu menggunakan lidah dia untuk memutar posisi telur pada mulut ikan arwana, sehingga pada nggak ketindihan dan akhirnya lahir dengan normal dan nggak banyak yang cacat. Makanya kalau kita lagi panen dan panennya masih panen muda, belum bisa berenang, biasanya kita bikin simulasi untuk memutar ikan arwana itu dengan menggunakan mangkok, jadi bukan pakai lidah. Nah, mangkoknya itu biasa kita taruh telurnya, terus kita kasih arus air power head mengarah ke bibir piringnya supaya nanti terjadi putaran dan akhirnya arwana-arwana itu terlahir dengan normal. Nah, teman-teman tahu nggak sih, selain lidahnya arwana itu yang bersifat seperti tulang, padahal semua bilang lidah tidak bertulang kan biasanya. Nah, arwana ini adalah salah satu ikan yang bisa dibilang kayaknya purba, karena kalau teman-teman lihat struktur dayungnya itu juga menyerupai tulang muda. Nah, kalau teman-teman perhatikan nggak ada ikan-ikan lain yang dayungnya keras seperti ikan arwana ini. Nah, kalau teman-teman bisa temuin, boleh komen di bawah ikan apa. Nomor 4, tahu nggak sih teman-teman bahwa dulu arwana itu sempat dijadikan ikan asin. Bagi pecinta ikan hias, kita kan nggak asing sama yang nama ikan arwana. Nah, kita tahu ikan arwana ini adalah ikan hias yang harganya sebenarnya sangat fantastis. Bisa jutaan, ratusan juta, bisa juga nyentuh miliar. Nah, makanya si ikan arwana ini dijuluki dengan raja ikan hias. Bahkan ikan arwana ini udah menjadi maskot ikan hias air tawar untuk negara Indonesia. Nah, resmi udah ada suratnya juga. Nah, selain harga yang mahal, sebenarnya kan ikan arwana ini dipercayai bisa membawa keberuntungan. Tetapi jauh sebelum ikan arwana ini menjadi raja ikan hias, ikan arwana ini dijadikan ikan asin oleh para penduduk. Menurut source yang dipercaya, saya udah ngobrol dengan beberapa orang dari daerah asal, dulu ini ikan arwana ini
jumlahnya sangat banyak di Sungai Kapuas. Makanya ketika tidak dinilai berharga, mereka pakai ikan ini dan dijadikan ikan asin. Harganya itu kalau nggak salah cuman 10.000 aja per kilo pada saat itu. Cuman ceritanya ikan arwana ini akhirnya di-identify sama orang Cina kalau nggak salah. Jadi dia pingin ikan yang warnanya merah dan bentuknya menyerupai naga. Nah akhirnya si orang Kapuas Hulu ini kirim foto dan videonya ke orang Cina itu. Dan akhirnya menjadi populer dan akhirnya menjadi raja ikan hias. Jadi di daerah asalnya, Sumatera dan Kalimantan, ikan arwana ini termasuk jenis ikan biasa yang nyangkut di jaring para nelayan ketika mereka mencari ikan. Bentuknya yang besar dan daging yang tebal membuat para penduduk itu bertanya-tanya, bisa nggak sih ikan ini dijadikan ikan konsumsi? Akhirnya mereka mencoba untuk menjadikan arwana ini ikan asin. Nah, meskipun sudah berubah bentuk menjadi ikan asin, ikan arwana masih dipandang sebelah mata. Kastanya itu masih lebih rendah, bahkan lebih rendah dari ikan asin peda. Karena daging ikan arwana yang rasanya tidak terlalu begitu enak di lidah, itu yang jadi alasannya kenapa dia tidak begitu dihargai. Nah, dilihat dari bentuknya pun masyarakat dulu tidak menyukai ikan arwana. Karena badannya besar, mulutnya lebar, mereka tidak tertarik justru untuk menjadikan ini ikan asin. Karena ikan asin sebenarnya kalau teman-teman lihat kan badannya lebih tipis-tipis gitu ya dan kriuk-kriuk. Nah mungkin arwana ini terlalu gendut dan terlalu besar untuk jadi ikan asin. Nah tapi kemudian sejarah itu berubah ketika salah satu organisasi pencipta satwa mengadakan pertemuan di Polandia. Dalam pertemuan itu dianjurkan bahwa semua hewan langka dibatasi penjualannya. Tidak lama setelah pertemuan tersebut, tiba-tiba muncullah yang namanya CITES, Convention on International Trade in Endangered Species, Wild Fauna and Flora. Jadi si ikan arwana ini berubah nasibnya ketika ada seorang saintis dari Polandia atau dari Jerman, saya lupa. Tapi pokoknya intinya ada saintis yang datang ke tempat asli si arwana itu. Dan akhirnya dia ngelihat ikan arwana itu di alam sudah mulai sedikit. Dan memang zaman dulu itu ikan ini tidak bisa diproduksi atau ditangkarkan di tempat lain. Sehingga dengan adanya faktanya seperti demikian, akhirnya terjadilah pertemuan di Polandia bahwa ikan arwana ini adalah salah satu endangered species atau hewan yang dilindungi, dan akhirnya dia masuk ke CITES. Jadi ada dua versi teman-teman. Satunya ini menurut penduduk tadi bilang cerita ke saya, ikan arwana ini diminta sama orang Cina dan diduga bisa membawa hoki karena bentuknya menyerupai naga, akhirnya jadi populer. Kedua, ikan ini diklasifikasikan sebagai hewan yang hampir punah. Nah, menurut teman-teman versi mana nih yang benar? Coba komen di bawah. Oke, fakta nomor 5, fakta yang paling enteng. Ikan arwana ini dikabarkan bisa hidup hingga 60 tahun usianya dan ukurannya bisa mencapai 4 meter. Jadi ini saya nggak tahu benar atau enggak. Ikan arwana terbesar yang paling pernah saya lihat adalah sepanjang 1 meter. Itu adalah kepunyaannya Suk Engpang dan memang sudah diukur benar-benar 1 meter. Nah, tapi waktu itu saya pergi ke daerah hulu, yaitu di daerah Pangau. Di sana adalah tempat habitat asli ikan arwana itu berada. Dan salah satu penduduk di sana bilang ke saya bahwa di situ ada ikan arwana yang panjangnya 4 meter. Nah, bola matanya itu katanya segede bola tenis. Nah, tapi di sana itu yang ngelihat bukan cuma satu orang doang. Jadi yang ngelihat tuh udah beberapa orang. Diduga itu arwananya adalah raja dari si danau Empangau itu, sehingga ikan-ikan yang ada di sana itu tidak keluar ke Sungai Kapuas. Padahal dari danau itu ada beberapa pintu yang bisa buat mereka kabur ke Sungai Kapuas. Nah, teman-teman percaya nggak ikan arwana bisa sampai 4 meter? Komen di bawah ya. Nah, itu dia sekian konten kali ini. Ada 5 fakta yang mungkin teman-teman nggak tahuin tentang arwana kesayangan Anda.
Nah, nanti kalau teman-teman suka konten kayak begini lagi, kita bakal cari lagi fakta-fakta lainnya dan kita akan buat konten seperti ini lagi. Jangan lupa like, comment, subscribe karena subscribe itu gratis. Dah.